Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Tria. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan saat observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik, demikian dulu ya Bu untuk pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya Ibu. Ya, terima kasih Bu Tria ya atas kesempatannya. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Bu Yuni ada yang mau disampaikan ya atau mau didiskusikan dengan saya? Ada Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya Bu ya kepada Ibu Nurul. Ya. Oke Bu, apa nih yang mau didiskusikan Bu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan sama sekali Bu pada rekan-rekan saya Bu dalam penyampaian materi pembelajaran yang mana masih menggunakan metode konvensional dan metode ceramah ya Bu ya. Ceramah lagi selalu seperti itu ya Bu ya. Padahal kan yang kita ketahui Bu, perkembangan zaman ini sudah sangat canggih dengan teknologi yang ada ya Bu ya. Jadi dengan teknologi otomatis pembelajaran akan semakin pesat, tapi guru-guru di sini tidak mau Bu, masih menggunakan metode konvensional, masih monoton ya Bu ya dengan metode zaman dulu kalau kita bilang Bu ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif dan tidak menarik Bu seperti itu. Oh oke Bu. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Yuni adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu, kurang bervariatif ya Bu ya, medianya ataupun model pembelajarannya juga masih model lama begitu Ibu. Dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Yuni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan adanya solusi ataupun perubahan di sekolah saya Bu ya, khususnya dalam hal penyampaian materi dan pembelajaran dan model pembelajaran Bu ya. Baik Bu, jadi yang Bu Yuni harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya? Iya Ibu. Perubahan apa yang Ibu Yuni inginkan atau Ibu Yuni dapatkan? Saya ingin ada perubahan dalam hal penyampaian materi ya Bu ya, model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif seperti menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, misalnya Quizizz ya Bu ya, yang mana lagi ngetren pada saat ini, terus penggunaan PowerPoint mungkin dengan
gambar-gambar yang lebih menarik Bu, menggunakan Canva Bu atau media lainnya ya Bu ya, supaya minat belajar siswa itu juga berkembang dan ingin tahu Ibu dengan melihat gambar-gambar yang menarik ya Bu ya. Tidak hanya menggunakan metode ceramah saja di kelas seperti itu Bu, tanpa ada media, jadi anak-anak tidak akan bersemangat untuk belajar. Jadi saya ingin pembelajaran itu menggunakan pembelajaran itu dengan bervariatif Ibu ya. Oh baik Bu, dari yang Ibu sampaikan barusan, Ibu ingin menggunakan pembelajaran yang bervariasi seperti metode, model atau media. Iya. Itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Iya Ibu. Dan kira-kira di sekolah Bu Yuni sekarang ini berada di level berapa sih? Mungkin saat ini berada pada level 5 ya Bu ya, karena masih banyak guru-guru senior khususnya Ibu ya, yang ingin mungkin belum ingin untuk mencapai perubahan ya Bu ya. Jadi saya memberi pada level 5, sehingga kalau lebih tinggi lagi mungkin agak sulit ya Bu ya. Baik, di level 5 Bu ya. Iya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Yuni? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi Bu, memang agak sulit ya Bu ya, karena mengingat guru-guru di tempat di sekolah saya itu kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin kita lakukan ya Bu ya. Oke Bu, dari level 5 ke level 7 Bu ya. Ini usaha apa ini yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan juga ya Bu ya, usaha apa ini Bu ya, rencananya tindakan bisa saya perbuat Bu ya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ataupun seperti pendampingan individu ya Bu, antara saya dengan rekan guru Bu ya, face to face lah Ibu ya, seperti itu bergantian. Oke Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan pendampingan ya Bu ya. Iya. Selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Mungkin selain mentoring, saya juga pernah mencoba, nanti saya akan konsultasi ya Bu ya kepada kepala sekolah ya Bu, untuk membuat rencana kegiatan pelatihan ya Bu ya, ataupun workshop Bu ya, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif Bu. Berarti Ibu pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop ya? Iya Ibu. Nah dari ketiga ini, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat bisa terrealisasikan, itu yang mana Bu? Sepertinya ya mentoring ya Bu ya, menurut saya ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu mungkin memerlukan sesuatu persiapan yang sangat matang Ibu, dan juga perlu waktu yang sangat banyak ya Bu ya, dan tidak sebentar Bu ya, waktunya perlu waktu yang luar banyak lah Ibu kita bilang ya. Terus perlu biaya Bu untuk mendatangkan narasumber ya Bu ya ke sekolah, yang narasumber yang kompeten ya ke sekolah kita Bu ya. Jadi untuk saat ini saya mungkin lebih nyaman akan dilakukan adalah oleh guru adalah mentoring Bu. Oke Bu, mentoring Bu ya. Kegiatan mentoring ini apakah Ibu memerlukan support atau bantuan siapakah atau gimana Bu? Ada sih Bu, saya pasti memerlukan support dan bantuan ya Bu ya, pastinya ya Bu ya. Mungkin saya memerlukan bantuan guru di sekolah yang memang ahli dalam IT Bu ya, ataupun menggunakan pembelajaran yang bervariatif guru tersebut ya Bu ya, sehingga saya nantinya akan meminta bantuan pastinya kepada Ibu Nur Aini yang ahli dalam IT ya Bu ya. Oke Bu, bagus sekali Bu ya. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu inginkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya. Yang Ibu dapatkan ya? Yang saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, pastinya saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadi
terjadinya perubahan yang ada di sekolah saya ya Bu ya, dengan cara kegiatan mentoring seperti yang saya bilang tadi kan, dibantu juga oleh rekan guru di sekolah kan, yang memang memiliki keahlian dan pemanfaatan media pembelajaran ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu, alhamdulillah Bu ya, sudah ada gambarannya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Iya. Saya tunggu ya nanti kabarnya ya Bu ya, setelah melakukan mentoring. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya berjalan dengan baik Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan yang di sekolah saya untuk menjadi lebih baik lagi Bu, perubahan itu ya. Ya, sama-sama Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin dibicarakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke lah kalau begitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nurul. Sore Bu Tria. Bu Nurul Fitri tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Yuni ya. Ya. Nah, sebelum penutupannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Koshi untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya, tadi pada saat proses coaching antara Bu Nurul Fitri dan Bu Yuni sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuni, sehingga Bu Yuni bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya ke depannya. Nah, begitu Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.